Assalamualaikum, surprise. Hari ini kita live lagi, mau review aneka paket bahan peniti ya, yang baru ada di koleksi Kiki. Paket bahannya itu nanti dijualnya model kayak gini teman-teman. Jadi sudah ada kawatnya. Kawatnya dikasih 10 meter tapi ada 2 warna yang berbeda ya. Nah, warnanya ini nggak mesti sih, tergantung paketannya. Seandainya teman-teman mau request, bisa dikasih notes pada saat mau check out. Kalau ada kawatnya nanti kita bantuin untuk nyiapin. Terus nanti dikasih batu, itu ada 20 buah batu biasanya. Dan terdiri dari 10 ya, jadi 10. Jadi selalu ada 2 jenis yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang model ini ada yang pakai bunga, ada yang polos. Atau kalau yang wajik ada yang polos, ada yang pakai motif gitu. Tutorialnya juga sudah ada di YouTube channel Koleksi Kiki. Jadi teman-teman yang udah beli dan pengen nyobain bikin, bisa langsung lihat step by step cara bikinnya di YouTube channel kita. Nah, bikinnya susah nggak sih? Untuk bros-bros dagu yang di paket bahan, ini semua model baru ya, jadi belum pernah ada di kelas online kita. Dan ini adalah model-model yang emang basic banget gitu. Jadi event yang paling baru itu kita ngeluarin judul bros curly, tapi brosnya jauh lebih mudah tekniknya dibandingkan teknik yang dipelajari mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas online kita ya. Jadi ini versi yang lebih sederhana gitu. Jadi insya Allah lebih mudah sih, dan bisa dipraktekkan dengan bahan yang beragam. Jadi kalau mungkin awalnya teman-teman nyoba nanti pakai bahan kan dari paketan ya, tapi misalnya mau divariasi ya, nggak mau yang batunya kotak, mau ganti batunya yang bulat gitu, tuh bisa banget. Nah, salah satu step yang berbeda itu biasanya kita kalau masang manik-manik itu di rata-rata sih di batunya dulu, baru dipasang kawat, terus dipasang peniti ya. Nah, tapi kalau yang ini kita biasanya diganti kawatnya yang dipasang di peniti. Ternyata cara ini membuat bagian belakang bros dagunya tuh jadi nggak terlalu banyak gitu kawat-kawatnya, bisa lebih rapi lah dibandingkan kalau dipasangi di batunya. Hai, halo Mbak Sisi. Selamat malam. Nah, ini dia ya caranya. Potong kawatnya berapa sentimeter. Nah, ini jadi nama kawatnya tuh kawat aluminium. Teksturnya lebih lunak dibandingkan jenis yang tembaga ya. Jadi kalau bikin aksesoris itu umumnya ada kawat aluminium, ada kawat yang tembaga. Nah, kawat aluminium ini lebih mudah dibentuk gitu. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali megang kawat, cukup bersahabat lah di tangan ya. Nah, ini batunya biar kenapa sih dipilihkan yang lebar ya? Karena biasanya batu ini licin ya kalau penampangnya kecil, sehingga pasti pas dipegang tuh dia suka gampang geser. Nah, kalau batunya lebar, maniknya lebar gini, lebih mudah buat ditahan atau dipegang. Setelah dia melingkar 1 kali, lilitkan ke bawahnya peniti. Nah, ini pada saat ngelilit ya, diperhatikan jangan sampai nutupin penitinya ya. Beberapa teman-teman tuh suka ngelepas dulu penitinya biar pas diuwer lebih mudah, itu juga bisa banget. Nah, kalau yang tadi diuwer seret, pas sudah di step garis kedua, ini kita uwernya agak longgar sedikit. Ih, kenapa Mbak kok agak longgar? Nah, jadi fungsinya ini nanti buat nyembunyiin ujung kawatnya. Nah, kadang-kadang pas dia diuwer tuh akan ada yang balapan ya. Dibuang deh. Sayang sebenarnya sih.
Nih, terus kita sisipin. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita dari awal ngerangkainya udah terlalu seret, pas masukkan di step ini itu semakin susah ya. Nah, ini supaya bisa rapi gimana? Ini harus ditahan ya, teman-teman ya. Tahan, set. Tuh. Insya Allah nggak terlalu susah kok bikinnya. Tahan. Ini sudah dirapikan. Dan kalau teman-teman perhatiin di video ini, pas step-step ngerangkai kita nggak pakai tang sama sekali ya. Jadi tang itu dipakainya justru buat awal banget, waktu kita ngerapihin si kawat, sama buat pas finishing di akhir. Jadi kalau kita mau nyembunyiin ujung kawat, itu sebaiknya kawat aluminiumnya udah dipipihkan supaya dia gampang diselipin yang pertama ya. Terus itu juga bikin kawatnya kaku dan bikin kawatnya juga tidak mudah bergerak lagi kalau sudah dipasang. Oh ini salah. Nah, ini. Kenapa kok salah? Ini dia tumpang tindih gitu ya. Mbak Kiki kemarin gak jadi live ya. Mbak Kiki kemarin gak jadi live ya. Hai. Oh kemarin malam itu hari apa ya Mbak? Oh iya malam minggu gak jadi ya. Bener saya live-nya tuh Jumat. Kemarin saya sempat bilang mau live tiap malam gitu. Pas hari Kamis. Ternyata malam minggu saya ketiduran deh. Iya, saya tuh sebenarnya berjuang banget kalau live-nya malam minggu. Kalau live-nya malam ya. Karena saya tuh orang yang jam habis isya udah ketiduran. Aduh. Enggak banget deh. Nah, ini dipipih-pipih kan, guys. Supaya apa? Supaya pas diselipin jadi lebih gampang. Nih, pas diselipin juga sambil diukur ya. Kalau dia dirasa terlalu panjang, maka kita rapikan. Ujungnya kita pendekin. Jadi diselipannya lebih mudah. Terima kasih Mbak Dwi juga ya, sehat-sehat terus ya. Kita terakhir ketemu pas workshop di Tamrin City ya Mbak Dwi ya. Udah lama banget itu. Ana belum lahir. Jadi mungkin udah 5 tahun atau 7 tahun ya Mbak. Oke, set. Ini dia penitinya. Gimana? Cantik bukan? Ada yang udah nyobain bikin belum sih? Mbak, ini kalau misalnya Mbak kalau pakai kerikil kawatnya ngikutin bentuk batu apa tetap bulat Mbak? Ya akan ngikutin bentuk batu Mbak Sisi. Jadi kalau misalnya pas kerikilnya itu dapet yang segi 5 or segi 3, maka penitinya akan jadi bentuk segi 5 atau segi 3. Nah walaupun secara fungsi dia akan tetap bisa kepake ya, tapi pas dijual, apalagi kalau jualnya di marketplace itu harus penuh dengan keterangan gitu loh Mbak, bahwa produk handmade ya. Terus habis itu akan ada yang berbeda-beda ya, nggak sama gitu. Jadi pakai kerikil itu benar-benar nyortir bahan, terus penuh tantangan, dikasih deskripsi gitu. Karena kadang-kadang nggak semua pelanggan kita kan mengenal bahan-bahan pembuatan aksesoris sih. Jadi kayak beberapa orang itu tidak memahami bahwa bentuk batu bisa sangat beragam gitu. Bayangannya kalau batu buat aksesoris sih sama dong semuanya, kayak kristal gitu. Itu sih yang harus dihati-hati banget kalau jualan pakai bahan yang nggak firm atau bentuknya tuh relatif nggak sama ya. Memang di satu sisi keunikannya tidak akan tergantikan. Tapi di dunia penuh komen netizen, kita harus waspada. Nah, kalau jualan secara langsung sih enaknya kita bisa komunikasi ya. Atau paling nggak kita konfirmasi lah sebelum barang dikirim gitu kan. Nah ini ya teman-teman, ini penitinya geser ke kanan, geser ke kiri. Ini di
pipihkan tadi dengan tang sampai dia mepet, tidak ada jarak ya. Ini akan bikin kawatnya sudah tidak akan bergerak dari peniti. Karena kalau kawatnya bergerak dari peniti itu biasanya dia kayak nggak mantep gitu ya. Nah terus ini kita masukkan. Nah enaknya pakai manik kaca menurut saya lubangnya itu besar ya. Sementara kalau kita bikin pakai manik-manik yang relatif kecil itu seringkali susah kan masuknya ya di kawat aluminium yang diameternya 1 mili. Jadi dipaksa-paksa terus kawatnya beset. Sedih banget. Iya guys, jadi kawat aluminium ini enamelnya menjaga dari oksidasi atau karatan. Tapi enamelnya ini kalau kena benda yang tajam atau dipaksa bergesekan dengan sesuatu terus-menerus gitu ya, dia bisa ngelupas. Dan tekstur base kawat aslinya yang silver itu akan kelihatan. Jadi ya ada satu ada enaknya ada nggak enaknya lah ya. Nah kalau biasanya pagi kita dimeriahkan dengan soto ayam, kalau sore ini adalah siomay guys. Jadi saya tuh kalau live sukanya di teras gitu ya, supaya cahayanya itu terang. Cuma kalau live di teras itu biasanya wifi-nya agak jauh, sehingga itu bunyi siomay guys. Sehingga kadang-kadang burak lah, goyang lah ya kan. Sementara kalau saya live malam itu terang benderang ya. Kata teman-teman, Mbak, sampai ada yang nanya, "Ih, Mbak, HP-nya apa nih terang banget?" Enggak, sebenarnya itu gara-gara deket wifi guys. Menurut HP-nya sama aja. Nah ingat ya, pas di step kedua ini agak dilonggarkan, terus diputar. Boleh ya kalau teman-teman ada yang pengen request materi di paket bahan yang lain, nanti saya bantu tunjukkan cara bikinnya. Dan kalau mau di check out langsung juga boleh banget dari Shopee kita di Manik Surabaya. Jadi bedanya apa sih Mbak Kiki Manik Surabaya sama toko koleksi Kiki? Ya nggak ada bedanya sih, semuanya toko saya juga ya. Cuma yang Manik Surabaya itu benar-benar jualannya nanti paket bahan aja guys. Membantu ini sesuai masukan para duta paket bahan yang merasa lebih praktis belanja kalau udah disiapin dari bahan manik-maniknya, kawatnya, penitinya, dan siap langsung dirangkai ya. Dibanding harus milih-milih sendiri, terus padu-padan warnanya bingung lah apa gitu. Kadang-kadang udah kayak udah dibeli semua, masih ada yang kurang, terus gak jadi bikin. Itu teman-temannya Nana udah mulai main sepeda. Ya ini diselipin pertama, terus naikkan lagi ke atas, diselipkan lagi ke nomor 2. Oke ya. Ini nyelip-nyelipkan ini sih yang paling menegangkan, karena kadang-kadang sudah tampak bagus pas ngurut awal ya, pas diselipin jeng 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 lah kok beset. Terus ya tuh relatif mudah ya. Maksudnya teman-teman akan ya insya Allah inilah bisa lah nyobain ini. Nah terakhir jangan lupa pada saat mau nutup penitinya kita pipihkan dulu, terus kita masukkan. Oh iya lanjut ya cerita tentang Manik Surabaya sama toko koleksi Kiki. Nah kalau di toko koleksi Kiki teman-teman bisa tuh beli kawatnya aja lah, beli penitinya aja, itu bisa banget. Tapi di Manik Surabaya nggak ada. Nah tapi enaknya kalau di Manik Surabaya semua harga paketannya itu kita bikin 100 ribuan ya. Nah sementara kalau di toko koleksi Kiki paket bahannya itu kita set sesuai tingkat kesulitan pembuatan aksesorisnya. Jadi kenapa sih kalau beli paketan peniti ini harus 20 biji Mbak? Gak boleh beli 10 aja atau beli 5 aja gitu ya.
Ya bukan apa-apa guys. Terus terang 20 aja belum tentu loh 20-20-nya bagus. Aduh kok jahat. Makasih Mbak Nisa udah follow Manik Surabaya. Aduh. Iya, jadi kayak 20 itu emang harus banget dibeli untuk starter kit belajar ya. Paling enggak setelah 20 kali percobaan insya Allah lah ada 5. Ya mudah-mudahan sih bisa jadi semuanya ya. Bukan berarti nggak bisa jadi sih. Saya optimis kalau teman-teman bakalan bisa bikin itu, insya Allah bisa lah. Tapi apakah layak dijual atau enggak? Nah itu cerita yang berbeda lagi ya. Oke. Terus selain model yang simple kotak ini, kemarin ada pertanyaan, Mbak bisa nggak bikin model yang simple tapi pakai manik yang bulat aja? Bisa. Itu ada juga. Paket bahannya baru kita keluarkan. Teman-teman bisa check out di ini. Warna kawatnya saya bedain aja kali ya, atau sama aja deh. Nampak kok galau. Nah ini sama, dipotongnya pun sekitar 40 cm. Oke. Nah, untuk yang maniknya berbentuk bulat ini, teman-teman bisa pasang dulu di di batunya kayak cara yang biasa dibuat. Karena apa? Ini ya, saya tunjukkan kenapa kalau yang ini bisa dipasang dulu di batu kemudian dirangkai. Karena dia tebel ya. Pertama dia tebel, sehingga kalau dia udah dibentuk ini, dia potensi untuk bergoyang itu lebih kecil. Dan yang penting lagi adalah diameter atau ukuran batunya itu sama besarnya dengan titik lubangnya ini. Nah kalau nggak sama, biasanya kawatnya meliut dulu ya, sehingga ada ruang atau jarak yang cukup lebar di bawahnya si peniti. Nah jadi kalau teman-teman nanti kreasikan dengan bahan yang berbeda, kuncinya itu aja sih. Apakah batunya lebih besar dari lubang penitinya? Nah kalau ternyata lebih besar, maka lebih baik gunakan trik pasang kawat di atas peniti ya. Tapi kalau batunya sama titik lebarnya dengan lubang, maka kita bisa pakai dengan cara yang biasanya dimasukkan di kawat. Nah setelah dia dikunci, ingat kuncinya satu di kanan satu di kiri ya teman-teman ya, kalau misalnya bikin yang bulat. Nah terus kita lilitkan satu kali, oke, 2 kali ya. Kalau di video biasanya kayak cepet banget ya, aslinya sih pas bikin reel nggak secepat itu guys. 3 kali ya. Nah setelah sudah sampai 3, ini kan udah ketutupan nih lubangnya ya, kita arahkan ke bawah, atau kalau mau dibikin 4 kali juga bisa sih. 4 kali baru kita arahkan ke bawah nih ya, lewat penitinya set. Tapi diperhatikan ya, jangan sampai penitinya ketutupan. Nah kemudian set, diarahkan naik lagi. Nah kunci lagi di bawah set. Nah kemudian ini sudah selesai. Nah kenapa yang ini saya bilang simpel banget, karena titik menyembunyikan ujung kawatnya ini adalah di atasnya peniti guys. Oh, di lubang yang atas ini. Set. Teret. Jadi mudah bukan? Nah ini teman-teman bisa cobain pakai peniti yang bulat-bulat. Ini relatif cepet ya bikinnya, dan pas dipakai bros yang model ini tuh nyenenginnya adalah kelihatan unik tapi nggak too much.
Karena banyak juga pelanggan saya tuh yang suka bros pakai wire, tapi nggak suka kalau terlalu banyak melingkar-melingkarnya gitu. Mbak, aku suka deh bros-brosmu yang ada kawatnya ini, tapi jangan terlalu banyak lingkarannya dong. Ya. Oke deh, langsung deh kita buat model yang seperti itu tadi. Kita ulangin ya satu kali lagi. Ini paket bahannya juga sudah ada di Shopee kita, toko koleksi Kiki bisa, atau Manik Surabaya bisa. Harganya 75.000 untuk bikin 20 buah bros. Mbak, kalau dijual berapaan sih? Kalau di ecer biasanya satu peniti itu saya jual 10 ribuan ya. Tapi kalau beli 3 saya jual variasi, ada yang 25.000, ada yang 20.000. Jadi kalau misalnya nih ya 20 peniti yang teman-teman beli dari paket bahan itu berhasil dibuat dan rapi semua, insya Allah ada 20 peniti ya. Anggap aja kita jual harga 7.500-an, maka insya Allah jadi 150.000. Ya alhamdulillah lah, dari awalnya beli satu paket bahan, nanti teman-teman bisa nambah jadi 2 paket bahan. Lama-lama awalnya iseng-iseng belajar jadi jualan beneran. Oke, kita kelilingkan ya. Putar 1 kali. 2 kali. Ini sudah. Salah. 2 kalinya di sebelah sini ternyata. 2 kali. Oke. Aduh, terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngeklik love banyak. Karena bikin live-nya tuh jadi ke pop up di nomor-nomor teman-teman yang udah follow koleksi Kiki. Halo Mbak Arum, selamat sore. Ini Mbak Arum ini juga salah satu sahabat koleksi Kiki di Jogja yang dulu awalnya iseng beli paket membuat kalung ya Mbak Arum ya. Dan keisengannya berlanjut sampai sekarang guys. Tak hanya kalung, jadi bros lah, strap masker lah, apa aja Mbak Arum sudah sudah semakin beragam loh keahlian dan yang bisa dikreasikan Mbak. Oke, udah sampai sini kita potong, diratain, lalu kita jepit. Supaya apa? Supaya dia rapi. Kepencet guys, maaf ya. Oke, terus klik, ditekan ya. Setelah dia dipipihkan, maka dia akan lebih mudah nyelip ke dalam bawah batunya. Ini pada saat nekan saya sukanya pakai tang sini sih daripada pakai jempol, saya kan lebih sakit ya. Iya loh, kadang-kadang walaupun kawatnya relatif empuk, tapi ya sakit juga kalau sering di. Nah, kalau ini bunyi tahu tek guys. Banyak ya jajanan di Rungkut Asri. Iya banyak. Nih sudah jadi ya. Sudah jadi 2 yang bulat dan 2 yang kotak. Ini maniknya yang ini 10 mm Mbak. Manik kaca, atau bisa juga dipakein batu agate ya Mbak Puria. Waalaikumsalam. Atau bolehlah diganti manik apa aja yang bulat ya. Misalnya mutiara kaca itu juga bisa, atau mau dipakein manik-manik yang lain bisa kok. Yang penting dia bulat dan ukurannya 10 mm. Selain bikin bros dagu, judul bros dagu sudah ada 4 ya guys. Mungkin pengen nyobainnya bros dagu. Ini bros kupu air batu. Terus ada juga ini bros oval etnik.
Ini juga cakep deh, bikinnya gampang. Nah, set. Ini bros yang nggak pakai lempengan, jadi langsung dirangkainya di atas peniti. Kita cobain ya satu ya. Jadi semangat sih bikin. Set. Nanti di dalam paket bahan yang bros tanpa sarangan ini, teman-teman akan dapat batu tetes besar satu ya. Nah, ini penitinya 3 cm. Terus daun, ini daunnya beda ya. Dia plastik sebenarnya, akrilik, tapi teksturnya itu tebal guys. Tuh. Jadi buat teman-teman yang masih baru pertama kali pegang daun, gak usah takut patah, karena emang kita sudah pilihin daun yang cocok buat yang baru pertama kali bikin. Terus batunya ada yang bulat, ini 12 mili dan 10 mm. Oke, terus kita pakai aneka manik oval. Ini ada 4 macam, masing-masing macam ada 2 warna. Nah jadi gini loh, kadang-kadang kan kalau sebenarnya bahan yang dipakai buat bikin satu bros tuh sedikit ya, 1 butir 2 butir gitu kan. Tapi kalau kita beli kan harus 1 renteng ya. Jadi kalau nggak dipaketkan itu, misalnya kita punya uang 100.000 ya mungkin bisanya jadi 1 warna aja. Tapi kalau beli di paket bahan dengan 100.000 yang sama, teman-teman bisa dapat 4 paket bahan. Nah tapi yang paket bahan harga 100 ribuan itu belinya di Manik Surabaya ya. Oh ada mbak, bros tenun juntai juga ada di Manik Surabaya nih. Isinya 3, harganya 100.000. Bros tenun oval yang kayak Mbak Seri tadi juga ada. Ini juga 100.000 dapat 3. Terus bros bunga gompi juga ada. Ih, senang nih bros bunga gompi dapat 5, 100.000 guys. Terus ini juga salah satu yang favorit saya. Karena teknik bikinnya tuh kayak bikin apa coba, ring hijab itu loh. Cuman ini ringnya dijadikan bentuk donat. Ini juga ada paketannya ya. Ini 100.000 dapat 5. Masya Allah, tabarakallah guys. Bayangin ya, berarti ini kan 100.000 dapat 5, cuma 20.000 ya harga bahannya ya. Brosnya ini dijual berapa? 40 atau 50.000 kasih kotak. Wah udah cakep banget. Atau 50.000 1 set dengan peniti. Asik. Halo, selamat Mbak Ina. Mbak Ina ini kebetulan lagi di Paris sih. Jadi selamat pagi. Kalau di Indonesia lagi sore, Mbak. Oke, nah untuk bisa bikin bros yang tanpa sarangan, itu kuncinya ada di kawat ya, teman-teman ya. Nah, kawatnya ini pakai kawat super koleksi Kiki. Jadi kawat super ini apa sih? Kawat Monel sebenarnya yang sering dipakai di bros-brosnya koleksi Kiki. Jadi kalau teman-teman udah nyobain banyak jenis kawat ya, kadang-kadang judulnya sama gitu, kawat Monel. Tapi pas dipakai, Mbak Kiki pengen dong lihat yang cara bikin bros tenun juntai. Boleh sebentar ya, habis ini ya kita bikin dulu satu yang bros tanpa sarangan ini, baru nanti ke tenun juntainya. Ini kita jepit ini pakai tang ya. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali bikin, nanti wajib banget beli tang sekalian, biar bisa langsung dirangkai. Nanti mungkin di toko Manik Surabaya saya tambahin tang deh, biar kalau teman-teman yang baru belajar bisa mudah langsung belanja. Nah habis dipasangin batu, langsung kita pasangin daun. Daunnya ini langsung masuk di 2 kawat ya. Set. Teret. Nah ini kalau bisa semepet mungkin, sedekat mungkin. Supaya apa? Supaya lebih rapih nanti manik-maniknya. Ini
bikin bros model ini nggak harus pakai batu persis sama. Sebenarnya teman-teman bisa kreasikan dengan bahan-bahan lain lah ya yang ada di rumah. Itu bisa banget. Yang penting kawatnya, guys. Kawatnya harus pakai kawat koleksi Kiki. Set. Ya. Nah, puter lagi. Langsung kita masukkan daun yang ketiga di bawah. Mbak, sebenarnya kenapa sih kok harus dipakein daun? Sebenarnya ada juga ya bros-bros kita itu yang nggak pakai daun ataupun kerang sama sekali. Nah, tapi ketika nggak dikasih daun ataupun kerang, maka manik-manik yang kecil-kecilnya harus pakai lebih banyak. Padahal kadang manik yang kecil itu lebih mahal, guys. Jadi pemasangan daun, batu, dan segala manik yang lebar itu sebenarnya goals lebih jauhnya adalah supaya harganya nggak jadi mahal-mahal banget, Kak. Tapi brosnya tetap kelihatan besar ya. Nih kalau sudah 3 nih teman-teman bisa lihat ya bedanya kalau pakai kawat super. Ini kalau digoyang, set, sangat kokoh. Set. Ya. Terus kita pasangin. Nah, pas masang manik yang bulat, pakai kawat satu aja ya, guys. Jalan satu kawat aja. Kenapa kok jalan satu kawat, Mbak? Kok nggak 2? Nah, 2 itu kan sebenarnya supaya kuat ya penampang bawah. Tapi kalau melintir manik bulat pakai kawat 2 lah, kawat 1 aja dipelintir susah, apalagi kawat 2 ya kan. Jadi janganlah dipasang 21 aja lah, cukup. Karena nanti kita biar nggak terlalu susah pas melintir. Loh, Mbak, kenapa kok harus dipelintir, Mbak? Boleh nggak sih masang nggak usah dipelintir? Nah, bedanya kalau manik pas dipasang ini nggak dipelintir ya, nggak dipelintir kayak gini. Pas dia ya kadang-kadang kan orang tuh kalau terutama pembelian secara langsung ya dipegang-pegang, goyang-goyang gitu, terus brodol. Kalau dia nggak dipelintir maka dia akan brodolisasi, guys. Semuanya itu akan langsung jatuh, lepas. Tapi ya kalau misalnya dia dipelintir, maka setiap manik akan terkunci. Kak, kalau mau beli bahannya gimana? Ini Kak, silahkan Kak, langsung saja. Inilah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu lah. Alhamdulillah bisa check out dari Shopee toko koleksi Kiki, Mbak, atau dari Manik Surabaya. Bahannya udah paketan, Mbak, jadi nanti udah dalam bentuk bungkusan gini. Satu set tinggal dirangkai sendiri di rumah ya. Sangat membantu lah pokoknya kalau nggak pernah punya manik-manik sebelumnya atau di rumah pengen nyoba bikin tapi belum pernah sama sekali, udah beli paket bahan aja, ini akan sangat membantu. Nanti kalau dari paket bahan udah berhasil nyoba bikin, kita ada bayangan tuh ntar belanjanya apa aja, terus mana yang mau dikurangin, mana yang harus dibeli dalam jumlah banyak gitu ya. Nah, insya Allah jadi akan lebih terencana gitu ya pembelanjaan yang dilakukan. Karena ya zaman sekarang sebagai ibu rumah tangga kita harus sangat kreatif kan dalam mengolah keuangan agar maksimal. Setiap yang dikeluarkan itu benar-benar mendatangkan manfaat. Bahasa halusnya hemat gitu loh, guys. Jangan beli-beli nggak dipakai ya kan. Aduh, sayang nggak sih. Terus set. Nah ya, terus kita. Nah, setiap kali melintir itu harus dijepit ya bagian belakangnya, maaf. Kalau kita pelintir tapi nggak jepit ya nggak bakalan bisa kepelintir. Nah, ini kalau pakai kawat super nih teman-teman lihat sendiri ya, pas dipelintir set. Nah, wow, rapi, cetar membahana ya kan. Walaupun mungkin nggak kelihatan ya lilitannya, tapi sebenarnya lilitannya itu sangat detail.
Ini kalau mau naruh manik, perhatikan sebaran warnanya ya. Kalau di sini hijau muda, taruhlah di sini hijau muda. Nah, jadi dia kayak apa ya, merata gitu. Nah, ini hati-hati ya teman-teman kalau ngalamin gini. Ini adalah cikal bakal terjadinya kawat keriting yang akan bikin kita mencucuisasi, menguraikan kawat yang sudah keriting. Itu benar-benar pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Harus ngomongnya harus gitu biar kayak rocker. Kesabaran ini loh, kok jadi habit kayak adik. Ini ya di pelintir set tuh kan, gampang kan? Oh, rapi nih kalau dipasangin satu persatu. Posisi manik-maniknya rapet, cetar, membahana. Iya, Mbak Kiki ada apa ini? Kenapa live sore-sore? Iya, gabut. Dan dalam rangka memperkenalkan Shopee baru kita, Manik Surabaya tanpa spasi. Biar makin banyak ya yang follow dan belanja. Atau kalau belum belanja sekarang nggak apa-apa guys, tapi follow ya. Supaya kita bisa cepet ini. Mbak mau beli bahannya? Oh iya boleh Mbak Puri. Oh iya nanti video-video live ini semuanya judul sampulnya adalah review paket bahan ini, review paket bahan ini. Jadi Mbak bisa lihat dari sampulnya untuk paket bahan yang dibeli ya. Kalaupun memang belum direview, karena kan tokonya baru ya, ada beberapa paket bahan yang belum direview. Nah nanti Mbak bisa tulis aja komen atau kirim inbox di chat adminnya, nanti kita kasih link tutorialnya ya. Ya, set. Nah ini sebenarnya nggak harus dipasang semua, udah jadi bros ya teman-teman ya. Nah ini dari paket bahan tuh ada sisa 2 manik gini. Nah kan daripada dipasang daunnya jadi nggak kelihatan ya. Pasang nggak ya guys? Dipasang di sini aneh nggak sih guys? Apa dipasang nggak ya? Mulai galau. aduh. Saat ini ya pasang lah ya, masa udah jadi nggak dipasang. Nah, oke. Ini kalau mau lihat bagian belakangnya, teret seperti ini. Nah ini lalu tinggal kita pasangin peniti aja. Gimana, mudah bukan? Nah ini karena kawatnya masih panjang banget ya, kita potong aja salah satunya. Nah motong kawat itu di depan ya, di depan. Tujuannya apa? Supaya bagian-bagian yang tajam tidak melukai pembelinya ya, atau orang yang pakai bros-brosnya nanti. Kalau keruwetan kawat itu terjadi di belakang, maka akan membuat brosnya jadi nggak nyaman dipakai. Set. Ya. Jadi nanti kalau dapat paket bahan itu memang agak kita lebihkan ya, boleh dipakai semua, tapi nggak dipakai semua, ada sisanya pun juga bisa. Nanti dikumpul-kumpulin aja teman-teman, sisanya ini bisa jadi bahan untuk bikin bros dagu. Ya, set. Nah, ini kita masukkan lagi ke sana. Jadi cara masang penitinya ya cuman dikelilingin aja. Olive. Ini adalah master chef yang juga crafter guys. Dia sebenarnya menyamar jadi crafter. Aslinya dia tuh ini master chef handal. Bikin lasanya aja dia kayak hampir setengah hari sendiri ya. Bikin sausnya. Olive luar biasa, pantesan ya ada perbedaan rasa antara rasanya yang harganya murah sama kalau misalnya makan di tempat-tempat yang lebih branded.
Ternyata masaknya juga berbeda. Sebentar ya guys, aku minum dulu. Nah ini kalau mau lihat-lihat paket bahan kita yang sudah diupload, bisa cek di toko koleksi Kiki atau di Manik Surabaya. Kok jadi keselak ya? Ini terus dimasukkan lagi. Alhamdulillah. Konon katanya batuk itu untuk mengeluarkan kuman or virus-virus yang ada di saluran pernafasan ya. Jadi alhamdulillah banget bisa batuk. Ya. Ya nanti kalau aku ke Jakarta aku mau pesen pasta buatannya Olive. Ternyata pas kita di Jakarta dia ini, maaf ya lagi cuti, pokoknya selama Mbak Kiki di Jakarta aku nggak bikin, maunya bikin bros aja. Oh tidak. Nih diputer-puterin aja guys di ini. Intinya nanti kalau udah jadi bros yang pakai peniti itu, tuh dia akan serapi ini depan belakang, rapi semua. Mbak Kiki suaranya kok jadi lebih besar sih? Emang mbak, suara saya tuh suara malam dan suara siang beda. Malam versi kuku. Perkenalkan saya kuku. Makanya aku tuh kalau live tuh lebih pede menghadap ke wajahku gitu ya, biar orang yakin kalau ini aku. Karena kalau cuman tangannya ya udah tangannya kekar lah, banyak kapalannya. Suaranya besar. Kacau banget guys. Nih bismillahirrahmanirrahim ya, kelihatan ya. Ini kokoh banget guys. Jeng 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 jeng. Oh sekarang cara ngetesnya bunyinya jeng jeng. Duh kan kokoh depan belakang kokoh banget. Nih langsung kita jual harga 50.000 asik. Buat yang check out ya, paket bahan apa aja lah ya, nanti kita kasih bonus check outnya, tapi pas live ini ya guys. Kalau setelah kita check outnya nanti malam or besok pagi setelah live berakhir, maka maka bonusnya tidak termasuk. Misalnya check out paket ini kita akan kasih bonus bros yang sudah jadi. Check out peniti kita kasih satu bonus peniti yang sudah jadi. Buat apa? Karena kadang-kadang kita udah lihat sih videonya bolak-balik gitu ya, tapi kalau nggak melihat secara langsung barangnya itu kayak masih ngawang gitu kan, membayangkannya itu susah. Sekarang jam berapa ya? Ini problema kehidupan yang nggak pernah bawa jam pas bikin. Oke, sekarang kita akan review paket bahan Juntai. Nah, Mbak Ida, bagaimana kabarnya Mbak Ida? Mbak Ida, kamu masih di sana? Nah, ini paket bahan yang ini itu akan terdiri dari banyak banget guys. Pertama kawat super ya. Itulah kenapa harganya agak mahal ya. Bahan tenun, ini bahan tenunnya juga dirangkai sendiri. Jadi buatan kita. Tuh, lempengan dikasih pola tenun. Yang mana pola tenunnya udah kita cocokin sama aneka manik-maniknya. Set. Ini maniknya ada ini. Tuh, kerang 2 ya. Nah, nanti ini tuh juntainya itu kita bikin sendiri dari paku-paku ini guys. Kita pasang. Kita buat juntainya dulu lah ya. Set. Yang paling besar kita taruh di bawah. Lalu kita potong sedikit. Ini kayak bikin kalung. Terus kita buat loop. Mbak Ida nampaknya lagi beli siomay mbak ini atau bakso, biar lebih fokus pas nonton. Suka deh godain Mbak Ida, master pantun kita nih. Oke. Ini harus pakai tang puter ya, biar apa? Biar bulat guys. Kalau nggak bulat nanti tidak cantik. Ini Mbak Ida, ini kita lagi bikin dari juntainya dulu ya. Nah terus
Ini sudah, kita kasih potong. Setelah dipotong kita bikin loop lagi, set. Oke. Nah ini nanti eye pin head pinnya ada 3. Puter ya. Terus ini. Oke, teret. Oke, ya. Terus kita buat ini. Nanti dia akan disambung pakai ini sih. Oke lah, kita biarin dulu ini di sini. Ini sudah jadi ya, juntai bagian bawahnya. Nah selanjutnya kita akan bikin brosnya dulu. Nah, ini kawatnya sama pakai kawat super. Saya pakai sisaan yang tadi aja lah, masih ada. Nah, terus kita masukkan terlebih dahulu benda-benda yang lebar dan tebal. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin akan membuat kreasi desain baru gitu ya, aduh bosen deh kalau modelnya itu aja. Nah teman-teman bisa mulai dengan memasang apapun yang paling lebar dan paling berat di awal rangkaian. Oke, ini sudah ya. Terus kita masukkan. Ini di double 2 kawat aja. Oke, set, teret, diputer, lalu di bagaimana? Mudah bukan? Ide belum juga selesai udah mudah bukan? Pengen gangguin Mbak Ida aja guys. Nah terus dikasih ini Mbak Ida. Nah hati-hati, ini nggak bisa diputer. Karena apa? Karena rangka daunnya itu ringkih. Kalau diputer dia potek, bakalan cepat patah. Nah terus gimana caranya? Nah ini kita lilitkan aja ya. 1, 2. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau sudah, kita ambil 1 kawat aja, lalu kita pasang manik-manik di atasnya. Yang bulat-bulat ini kita pasang dulu 2 atau 3. 1. Ini putar, naikkan lagi kawat dari bawah ke atas, masukkan yang kali ini 10 mili ya. Dari atas turun ke bawah, jepit di bawah, putar lagi. Oke, naikkan lagi ke atas. Taruh lagi di atas, set. Ya. Putar lagi. Dengan teknik yang seperti ini, jadi kalau cara masangnya bertahap dan dengan urutan ini, dia insya Allah rapet ya teman-teman. Mungkin ada yang ngalamin di sini adalah, Mbak saya itu kalau masang batu di tengah suka kelihatan gitu, misalnya batunya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan dengan teknik baru ini bisa lebih rapih ya. Nah ini kita pasang 1 di bawah, 1 lagi. Jadi cara masangnya gimana? Kawat dari atas ke bawah, kawat dari bawah lewatkan ke atas, terus diputar. Kawat dari atas ke bawah kan. Ini di sini, set, naikkan ke atas. Di sini jepit, lalu diputar lagi.
Ini mungkin kalau kelihatan dari sini kayak numpuk ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman balik ini, setiap yang oval tuh punya juntai atau punya akar yang lebih panjang. Udah. Nah, ini tahap ini kita bisa kira-kira ya. Enggak mbak, ini jadwal live-nya emang dadakan. Apa namanya, cuma buat review paket bahan gitu loh. Jadi emang tidak direncanakan ya guys ya. Tapi nanti jadi kalau live yang resmi, live yang resmi itu tetap sih, tetap hari Rabu jam 9 pagi. Nanti kalau misalnya ketinggalan kelas yang ini, bisa lihat di YouTube channel lagi. Karena siarannya akan diposting ulang. Kenapa mbak kalau live-nya jadi sering? Karena dalam rangka promosi dagangan. Jadi ceritanya saya baru punya Shopee gitu yang baru. Dan Shopee-nya kebetulan pakai nama bukan koleksi Kiki ya. Jadi ternyata agak susah di browsing. Banyak teman-teman yang udah kita kasih namanya tapi ternyata nggak ketemu linknya. Nah mudah-mudahan nanti setelah sering live bakalan lebih famous ya tokonya. Kalau mau dicari tokonya namanya Manik Surabaya, ditulis tanpa spasi. Kalau yang atas toko lama kita, toko koleksi Kiki. Nah ini sudah, ini dipasang di sini. Nah ini manik-maniknya sekali lagi nggak harus dipasang semua sih ya. Emang kalau ngasih manik-manik suka dibanyak-banyakin supaya teman-teman seumpama ada yang gelundung gitu manik-maniknya nggak bingung ya. Kalau kurang 1-2 butir kan stres. Nah cuma kenapa ya, terus mbak emang nggak boleh dipasang semua? Boleh, kalau mau dipasang semua boleh ya, tapi yang harus diperhatikan adalah ini kan keunggulan utama dari bros ini itu ada di tenunnya ya. Jangan sampai tenunnya ketutupan sama jadi terlalu banyak rangkaian manik-maniknya, tenunnya sampai jadi nggak fokus gitu. Jadi kalau dirasa udahlah ya, udah cukup, biarkan aja. Sisa-sisanya ini kita simpan untuk hari tua. Lulu. Maksudnya disimpan untuk project-project lainnya ya, kali butuh-butuh apa, bikin peniti dagu or something else gitu ya. Nah, ini kita rapatkan di sini. Oke. Lalu kita pasang peniti. Gampang banget kok, insya Allah nggak susah. Nah memang kalau mau lebih unik teman-teman kreasiin dari awal ngolah tenunnya ya. Pilih warna kain tenun yang sesuai dengan filosofi karyanya misalnya, terus bahan bakunya juga yang menunjang. Tapi kalau buat belajar pertama, beli paket bahan ini sangat membantu sekali untuk berkreasi sesuatu yang baru tanpa harus ngumpulin banyak manik-manik ya. Ini dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dililit kurang lebih 3 atau 4 kali lah. Nah pada saat masang peniti ini harus sambil ditarik kuat ya teman-teman ya. Kalau ada jarak antara peniti dengan alas sarangannya, maka bisa dipastikan brosnya akan goyang. Udah nggak usah pakai dicek-cek gitu. Kenapa ya goyang? Udah pasti cek dulu kalau penitinya ada jarak, pasti ada goyang ya. Istilahnya ini diambil dari kalau ada jarak di antara kita, hubungan menjadi goyah. Waduh. Peniti juga gitu guys. Goyah karena jarak. Apa sih? Random banget. Nah ya. Set, bismillah. Teret, teret, teret. Wah, kenapa sih IG live ini nggak ada background musik-musik yang memeriahkan ya? Aku jadi ngomong teret-teret sendiri. Bagaimana? Cantik bukan? Nah, kalau beli tenunnya aja bisa nggak? Bisa, beli aja tenunnya. Tenunnya doang ini juga dijual kok di Mbak Admin. Di Shopee juga ada sih, tapi yang toko koleksi Kiki ya. Pokoknya kalau mau beli eceran di atas, kalau mau beli paketan bahan yang di bawah.
Model-model ininya tuh macam-macam Mbak. Ada yang oval, bulat, oval kecil, oval besar, bulat kecil gitu. Nah, harganya variasi antara itu. Nanti monggo dicek. Nah, brosnya kalau teman-teman dengan beli paket bahan ini, teman-teman bisa double kreasi ya. Jadi mau dibentuk mau dibentuk gini jadi bros model keranjang bisa. Kalau mau dibalik kayak gini juga bisa, dikasih juntai bawahnya. Tapi apapun modelnya yang penting cek pas pasang peniti ya. Jangan sampai misalnya kita pengen bikin model juntai tapi penitinya arahnya ke atas or ke bawah, itu jadi nggak sinkron gitu loh, pas dipakai kan jadi nggak enak. Nah, jadi nggak bisa kalau brosnya udah pasang juntai terus dipakai model keranjang, nggak bisa. Karena apa? Sebenarnya gara-gara posisi penitinya sih. Pastikan pas masang ini nggak ada yang terbuka ya ringnya. Bisa dijual antara 40 sampai 65, tergantung ya. Nanti teman-teman dihitunglah biaya lelah dan dan lain-lainnya ya. Oke, set, teret, sudah jadi. Cepet banget insya Allah. Atau oke, gitu dulu ya. Jumpa kita sore hari ini. Monggo yang mau check out paket bros tenun boleh. Mau beli yang peniti dagu aja, yang kecil-kecil dulu Mbak. Aku mau belajar yang kecil dulu bisa. Tadi kita udah belajar bikin peniti kotak-kotak ini sama yang bulat ya. Terus habis gitu apa namanya? Bikin yang bros keranjang juga bisa. Yang jelas paket bahannya semua bisa didapatkan di Manik Surabaya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di live berikutnya.